Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bhinneka Tunggal Ika, Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-67. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Baiklah teman-teman, pada kesempatan ini saya akan melanjutkan paket logika yang kemarin kita sudah bahas pembagian ilmu. Sekarang kita akan membahas tentang kata. Nah, kata ya sebenarnya di dalam logika ini itu berbeda dengan kata dalam EYD. Dalam logika itu dalam pembahasan katanya itu lebih kepada pembahasan makna daripada kata-kata itu sendiri. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, dalam ilmu logika pembahasan kata lebih kepada untuk mengetahui dan meletakkan atau memposisikan esensi sesuatu di balik kata itu sendiri. Sehingga di dalam kita mencari esensi atau kehakikatan sesuatu di balik kata itu, kita tidak terjebak, kita tidak tertipu pada bentuk dan rupa yang indah pada kata, melainkan ya kita melihat makna di balik kata itu sendiri. Nah, secara umum kita pahami bahwa kata yang ada dan kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari ini beragam maknanya. Ya, itu berdasarkan kesepakatan setiap wilayah, setiap daerah dan sebagainya. Tetapi teman-teman, di sini kita akan melihat kata itu sebagai satu makna yang esensi, bukan makna yang banyak itu. Kenapa demikian? Ya, bayangkan saja ketika kita menggunakan keragaman makna berdasarkan rupa dan bentuk luar itu, maka kita akan mencari esensi itu berdasarkan keragamannya juga. Toh, kenyataannya bahwa esensi itu tidak boleh beragam. Dia harus satu makna yang menjadi batasan dengan yang lainnya. Ngopi dulu sebentar. Nah, hal pertama yang dibahas dalam pembahasan kata ini adalah pembahasan wujud. Nah, kenapa kita bahas wujud? Ya, karena memang dalam kehidupan kita sehari-hari, kita dapati beberapa hal. Ya. Apa yang kita lihat itu pasti menjadi memori dalam pikiran kita. Nah, oleh karena itu, wujud dibagi menjadi dua. Yang pertama, ada wujud hakiki. Nah, wujud hakiki ini itu bicara tentang sesuatu atau kewujudan sesuatu yang tidak dibuat-buat. Nah, contohnya apa? Ya, ada dua. Ada wujud hakiki dalam akal kita, ada wujud hakiki di luar akal kita. Semisal yang di luar akal, nah itu tentang ya langit, rumah, air, laut dan sebagainya gitu. Nah, sedangkan wujud hakiki dalam akal itu gambaran terkait dengan wujud di luar akal gitu. Nah, yang kedua itu ada wujud bukan hakiki. Nah, wujud bukan hakiki ini adalah kewujudan sesuatu yang dibuat-buat. Nah, kita tidak bisa pungkiri teman-teman sekalian bahwa pikiran manusia itu setelah banyak yang diketahuinya, itu cara mereka menyampaikan sesuatu kepada yang lain atau yang disebut komunikasi, ya, itu membutuhkan hal lain, ya, itu membutuhkan sesuatu yang lain untuk menyampaikan itu. Ketika kita ingin menyampaikan sesuatu yang luar biasa dalam temuan kita sebagai manusia ini kepada orang lain, kita harus membuat sesuatu yang lain. Maka secara fitrah manusia membuat itu menjadi sangat menarik, ya, sangat unik, gitu. Sehingga terbuatlah suatu kata. Nah, kata ini adalah wujud bukan hakiki. Nah, artinya wujud yang dibuat oleh manusia dalam rangka untuk menyampaikan sesuatu yang ada dalam pikirannya dan sebagai keinginan yang untuk sampaikan itu. Semisal manusia ingin menyampaikan temuannya tentang
atau ingin menyampaikan sebuah keagungan Tuhan, ya, sebuah keajaiban, misalnya langit itu luas, langit ini ukurannya segini dan sebagainya dan sebagainya, laut itu luas, maka tidak mungkin diambil langit lalu tunjukkan kepada orang lain, atau tidak mungkin diambil laut lalu tunjukkan kepada orang lain. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, posisinya ketika saya misalnya ingin menyampaikan laut itu luas, kan kita tidak melihat laut. Nah, ketika kita tidak melihat laut, tetapi makna laut sudah ada dalam pikiran kita, maka untuk menyampaikan itu kepada orang lain, maka dibuatlah itu tadi. Kata itu, fungsi kata itu. Lalu selanjutnya, selain kata, dalam rangka ingin menyampaikan pikiran, dalam rangka ingin menyampaikan temuan gitu, manusia, dan menyampaikan keinginan-keinginannya. Selain kata, dalam mengomunikasikan sesuatu itu secara tidak langsung kepada orang lain, dia butuh sesuatu yang lain lagi selain kata. Nah, supaya yang mengetahui sesuatu yang dia pikirkan dan temukan menjadi sebuah keinginan untuk disampaikan kepada generasinya, kepada orang lain atau keluarganya secara tidak langsung, maka dia butuh yang lain. Nah, sehingga manusia membuat yang namanya tulisan. Nah, jadi ada dua. Ada wujud hakiki yang dibuat itu, ada kata dan tulisan. Tulisan ini apa? Ya, tulisan ini ya kita tahu semua. Nah, ini mungkin pelajaran dari SMA lah sudah ada gitu ya. Tulisan ini dibuat ya untuk menunjang komunikasi baik secara langsung maupun tidak langsung. Gitu. Dulu-dulu itu ya sebelum adanya handphone, kita sering menggunakan surat menyurat, ya, tulisan. Nah, tulisan ini itu karena fitrah manusia ingin menyampaikan atau berkomunikasi secara tidak langsung kepada orang lain. Gitu. Nah, sekarang baru adanya HP, ya ada HP, kita menggunakan HP pun itu butuh tulisan. Ya, berkembang lagi. Nah, selain tulisan, ya berkembang lagi jadi ada di HP sekarang ada video call namanya. Ada siaran langsung, ya. Ada juga seperti yang saya lakukan ini. Ini sebenarnya tidak langsung ya. Nah, tapi saya buat video untuk diketahui oleh orang-orang, ya. Artinya lebih ke sini zaman ini semakin berkembang dan selalu kita ikuti ya. Yang salah itu ketika zaman berkembang kita diam. Yang salah ketika zaman berkembang ya kita justru lebih memikirkan kesalahan-kesalahan orang lain. Nah, ini kesalahan. Justru berkembangnya zaman kita gunakan apa saja keperkembangannya itu. Ya, bullshit lah urusan motivasi. Yang terpenting adalah ada wujud hakiki, ada wujud bukan hakiki. Wujud hakiki dibagi menjadi dua, wujud yang ada dalam akal dan wujud yang ada di luar akal. Wujud bukan hakiki, ada wujud kata dan wujud tulisan. Artinya dalam kewujudan ini itu dibuat-buat gitu. Lalu selanjutnya teman-teman sekalian dalam pembahasan kata ini itu pembahasan tentang dalil. Nah, apa itu dalil? Nah, sebelum kita mendefinisikan dalil itu, lebih baik kita lihat ya realistis kehidupan kita, di mana ketika kita melihat sesuatu, ya suatu kata misalnya atau sesuatu yang ada di luar diri kita ini, katakan saja kita melihat asap. Di situ ketika kita melihat asap, teman-teman, maka penglihatan kita atau akal kita akan mengetahui sesuatu yang lain di balik asap. Gitu. Pengetahuan kita ketika melihat asap akan mengetahui sesuatu yang lain di balik asap. Apa itu? Nah, yang diketahui di balik asap adalah api. Nah, berdasarkan hal demikianlah
Sehingga dalam pembahasan ini ada dalil. Nah, catatan pentingnya adalah asap itu, ya pada contoh tadi, asap itu adalah pendalil atau pengefek. Gitu ya. Sedangkan api adalah didalili, yang didalili gitu. Atau efeknya gitu lah. Asap adalah pendalil atau petunjuk. Nah, sedangkan api adalah yang ditunjuki, yang didalili atau efeknya gitu. Sedangkan sifat asap yang membawa kepada yang didalili, yang ditunjuki itu yang disebut dalil. Nah, jadi dalil itu teman-teman adalah pengetahuan kita ya ketika sesuatu yang ketika diketahui akal akan mengetahui sesuatu yang lain. Nah, itu. Dalil adalah sesuatu yang ketika diketahui akal akan mengetahui sesuatu yang lain. Itu dalil. Nah, dalam pembahasan dalil ini teman-teman, setiap dalil, setiap pendalil gitu ya, setiap pendalil dan yang didalili itu punya keeratan. Antara keduanya punya keeratan. Karena keduanya memiliki keeratan, maka berdasarkan keeratannya dia harus dibagi. Ya, dia dibagi berdasarkan keeratannya. Nah, pembagian pertama pada dalil ada yang namanya dalil akliyah. Dalil akliyah ini maksudnya dalil yang secara akal gitu. Dalil akliyah ini maksudnya teman-teman kalau antara keeratan antara pendalil dan yang didalili itu yang bersifat hakiki, yang bersifat esensi di luar akal ya, yang akan mengantarkan kita pada pengetahuan lain ketika kita melihat atau mendengarkan atau meraba dan sebagainya terhadap apa yang kita temui di luar akal itu. Nah, salah satu contohnya ketika kita melihat tapak kaki, nah, maka akal kita akan mengetahui sesuatu yang lain. Apa itu sesuatu yang lainnya? Maka akal kita akan mengetahui ada orang yang berjalan, ya, ada manusia lah, mungkin ada binatang lah. Misalnya kalau bekas kaki itu adalah kakinya hewan, kakinya kerbau, ya maka kita akan katakan oh kerbau lewat sini gitu. Nah, pada dalil akliyah ini teman-teman ada yang namanya dalil ini dibagi lagi ya, dibagi menjadi dalil yang bersuara dan tidak bersuara. Nah, dalil yang tidak bersuara itu tadi ketika kita melihat tapak kaki lah, jadi macam-macam lah ya. Nah, dia tidak mengeluarkan suara, itu intinya. Nah, yang bersuara ya misalnya ketika kita posisinya dalam ruangan ya, sedang baring-baring ya, sedang rokok misalnya, atau sedang ngopi ya, kita lagi santai lah intinya, tapi tiba-tiba kita mendengar suara orang di luar ruangan itu. Nah, adanya suara orang itu menjadi pendalil. Apa yang menjadi petunjuk, menjadi penanda bahwa ada orang di luar ruangan. Ya, misalnya kalau kita lagi santai di rumah, apalagi pada jam-jam dini hari, tiba-tiba ada suara di luar rumah, itu menjadi pertanda, menjadi pendalil, gitu, menjadi petunjuk bahwa ada orang di luar rumah. Maka segera mengecek. Siapa tahu itu adalah pencuri. Ya, siapa tahu itu adalah orang yang minta bantu. Ya, jadi banyak hal. Nah, ini pentingnya kita belajar dalil itu berdasarkan kata-kata. Gitu. Nah, selanjutnya selain dalil akliyah, ada dalil tabiat. Dalil tabiat ini lebih kepada natural. Ya. Maksudnya kalau keeratan pendalil dan yang didalili itu berkaitan dengan tabiat manusia di luar akal, ya. Yang di luar akal berkaitan dengan tabiat manusia. Misalnya aduh gitu ya. Kata aduh ya. Aduh ini menunjukkan tersandung batu mungkin, atau dia sakit lah, tertusuk jarum, tertusuk paku. Artinya dia langsung secara refleksi dia menyatakan kata aduh. Ya. Kata aduh ini menjadi pendalil, petunjuk
ya, penanda bahwa dia merasakan sakit. Itu yang dimaksud dengan tabiat ini. Ini tidak bisa dipungkiri ya, setiap manusia pasti sama. Nah, tergantung pada daerah ya, letak geografis itu saja. Tapi pada hakikatnya secara tabiat, secara naturalis, semuanya mungkin saja sama gitu ya. Nah, dalam dalil tabiat ini teman-teman, itu juga dua, ada yang bersuara, ada yang tidak bersuara. Yang bersuara misalnya itu ketika kita mendengarkan kata aduh ya dari teman kita yang sedang berjalan atau yang di sebelah ruangan atau yang di atas lantai, kita dengar saja, aduh, berarti ada yang lagi kesakitan. Itu misalnya kita mendengar juga isatan hihihi gitu, nah artinya ada yang lagi menangis. Itu maksudnya dalil tabiat ini. Selain daripada aduh hihi, ada juga ya. Ini itu bisa berbeda pada setiap orang. Itu ya, itu akan menjadi pendalil ya, menjadi petunjuk bahwa ada yang marah gitu ya, ada yang marah. Kamu ini ya, itu berarti dia sedang marah itu. Ini menunjukkan ya, makanya misalnya dalam ajaran Islam sendiri, tidak boleh kita ini menyatakan terhadap ibu ya, terhadap orang tua intinya. Kenapa? Karena itu kesalahan dalam ajaran Islam ya, mungkin setiap agama begitu. Karena melawan orang tua itu sama dengan melawan ciptaan Tuhan yang luar biasa ini, ibu kita, ayah kita. Langsung kita banting pintu dan sebagainya. Nah, kata ini bisa menjadi pendalil, petunjuk, penanda bahwa si yang menyatakan itu adalah sedang marah gitu. Nah, kalau di Indonesia kata ini menjadi petunjuk, menjadi pendalil bahwa dia marah, ya di Arab justru beda, atau di Inggris ya, di Amerika itu justru beda ya, kata justru lebih kepada sakit ya. Kadangkala ya ada juga yang ini itu menunjukkan kepada sakit ya, sakit yang keenakan ya mungkin saja demikian ya. Kalau kamu sudah yang mendengarkan apa yang saya katakan sudah dewasa, sudah bisa memasuki bidang-bidang yang lebih intim lagi, maka itu wajar. Mungkin kamu sudah tahu lah apa yang maksud yang enak kesakitan itu. Yang penting jangan mesum ya pikirannya. Ya, selalu sambil ngopi ya teman-teman. Nah itu. Nah yang bersuara adalah ya kita dengar suaranya. Nah yang tidak bersuara, itu terlihat pada raut wajah. Ya, raut wajahnya, misalnya kalau wajahnya pucat, itu menunjukkan itu menjadi pendalil ya, itu menjadi pertanda bahwa si yang pucat ini itu malu, misalnya dia sedang malu ini gitu. Itu sering kita jumpai dalam kehidupan kita sehari-hari kok. Nah selain pucat ya, misalnya wajahnya ini merah membara gitu. Nah itu menunjukkan bahwa dia ini sedang marah. Ya, itu yang tidak bersuara. Jadi tanpa suara kita bisa melihat, kayaknya ini anak sedang marah. Ya. Sisi lain juga ya secara biologis, selain sedang marah, kadangkala ada teman-teman saya juga yang saya jumpai ya. Kalau merah mukanya itu menunjukkan dia selesai makan udang. Nah ini termasuk tabiat, ini termasuk karena alergi ya, selesai makan udang mukanya merah. Jadi banyak hal. Nah pada dalil tabiat ini teman-teman sekalian, kita tidak boleh berbeda pandangan. Mengapa? Karena kalau kita berbeda dalam mengambil kesimpulan dalam tabiat ini, ya maka akan berbeda pula ya, pendalil dan sebaliknya.
Artinya apa? Artinya ketika berbeda kesimpulannya, cek, ya, kita cek kembali secara naturalnya seperti apa, bagaimana tabiat-tabiat manusia seperti apa, sebagai petunjuk, dan yang ditunjuk itu seperti apa. Nah, baru ya, semuanya harus disepakati secara bersama, gitu. Itu poin pentingnya. Lalu selanjutnya teman-teman ada dalil peletakan. Ya, dalil peletakan ini ya kalau keeratan antara pendalil sama yang didalili itu berdasarkan pengistilahan atau peletakan kepada sesuatu kata atau sesuatu benda atau sesuatu yang lain yang bisa diletaki sesuatu yang bermakna, gitu, yang bermakna dan nantinya akan menjadi sebuah aturan-aturan dalam kehidupan kita sehari-hari dan menjadi makna, menjadi aturan-aturan dalam kehidupan kita sehari-hari, gitu ya. Semisalnya rambu-rambu jalan, ya. Rambu-rambu jalan itu sebenarnya tidak ada, ya, tapi dibuat, disepakati, ya, disepakati bahwa makna rambu jalan misalnya ada makna yang belok kiri, ada yang makna tanjakan, ada yang makna penurunan, ya itu sebenarnya hasil kesepakatan bersama manusia. Atau misalnya buku pada kata bukunya. Buku berarti bermakna ada makna bagian-bagian buku, gitu. Jadi istilah atau peletakan pada sesuatu ini, ya, dia atas dasar kesepakatan bersama. Nah, oleh karena kesepakatan bersama, teman-teman, maka pada setiap negara itu kadang-kadang berbeda. Terkecuali ada kesepakatan bersama yang sifatnya mendunia. Atau salah satu contoh misalnya dalam satu permainan atau dalam satu olahraga, misalnya permainan bola, arti merah, ya, arti merah, kartu merah dengan kartu kuning setiap negara, seluruh dunia itu sama. Di mana merah itu bermakna dia dikeluarkan, out. Kuning itu bermakna dia ada peringatan, ada pelanggaran dan diperingati akan mencapai merah. Sama halnya dengan rambu-rambu jalan itu. Nah, pada dalil ini pula ada yang bersuara, ada yang tidak bersuara, gitu ya. Yang bersuara misalnya saya mendengarkan orang menyatakan kata buku, ya, buku saya, ya, bukunya, gitu ya. Buku itu menunjukkan berarti saya diberikan petunjuk. Ketika saya mendengarkan itu, saya diberikan petunjuk bahwa ada makna lain di balik buku itu. Apa? Buku ini penting, ya. Buku itu adalah ada bagian-bagiannya. Itu yang dimaksud dari peletakan. Yang namanya buku ya pasti ada hal-hal lain di baliknya, gitu. Yang kedua, yang tidak bersuara. Yang tidak bersuara ini misalnya kita melewati jalan, lalu kita melihat simbol, ya. Oh, berarti simbolnya begini. Oh, berarti ada belok, ada tikungan. Kalau yang pokoknya banyak, ya ada simbol-simbolnya. Itu atas dasar kesepakatan. Nah, teman-teman sekalian, pada dalil peletakan ini, ya, itu hampir sama dengan dalil harus kita hati-hati dalam melihat ada pada dalil akliyah juga, gitu. Misalnya, ketika kita melewati rambu-rambu lalu lintas, ya, kita berhenti di lampu merah, ya, pada saat lampu merah kita berhenti. Di sini, ya, lampu merah ini itu menunjukkan dua hal. Ketika dia menjadi petunjuk bahwa ada orang yang membuat lampu merah, itu namanya dalil akliyah, dalil hakiki, dalil yang jati, gitu. Tetapi ketika kita menunjuk kepada yang didalili itu adalah sesuatu itu atas dasar kesepakatan bahwa ketika lampu merah kita harus berhenti, itu menunjukkan kita menggunakan dalil peletakan.
Itu kita harus hati-hati di situ. Nah, yang selanjutnya di dalil peletakan ini teman-teman, ya, pada hubungan-hubungan katanya, pada bagian-bagian katanya, ya, kita karena dia berbicara tentang kesepakatan, jadi ada yang harus kita lihat lebih ke dalam. Ada sesuatu kata yang misalnya digabungkan dengan yang lain, ada yang cocok dan ada yang tidak cocok. Atau yang dengan ketika digabungkan dengan yang lain, ada yang maknanya justru makna yang lain, makna yang tidak sesuai dengan kata sebelumnya. Nah, pada bagian itu, oleh karena hal demikian, maka pada dalil peletakan ini ada peletakan kata yang dimana peletakan kata itu dibagi menjadi 3 lagi. Yang pertama teman-teman itu dalil kata cocok. Nah, dalil kata cocok ini itu maksudnya dalil kata yang dimana ketika kata itu kita mendengar atau melihat kata, misalnya kata buku, ya, maka penglihatan kita akan dihantarkan pada sesuatu makna yang lain di balik kata itu. Misalnya ketika kita mendengar saja atau melihat kata buku, pengetahuan kita akan dihantarkan pada bagian-bagian buku yang sifatnya di dalam itu semuanya pasti cocok. Kenapa? Karena di dalam buku itu membahas tentang, pasti kalau ada kata buku atau mendengarkan kata buku, nah buku itu ada bagian-bagiannya, misalnya sampulnya, isi bukunya, judul bukunya, ya, tebal bukunya, ya, jadi banyak. Nah, itu ketika kita menyatakan misalnya kata buku, ya berapa tebal bukunya, ya, atau warna apa bukunya. Nah, itu cocok semua. Kenapa? Karena ketika ada kata buku, semuanya menjadi cocok pada bagian-bagian buku. Itu yang pertama. Yang kedua teman-teman, ada dalil kata kandungan atau bagian. Nah, ini sebenarnya adalah kelanjutan dari kata cocok. Nah, dari kata cocok tadi adalah bermakna keseluruhan makna daripada kata itu. Sedangkan ini adalah sebagian makna daripada kata itu. Semisal saya katakan buku saya warna putih. Nah, antara buku dengan putih, dia langsung dilekatkan pada bahwa buku itu dikhususkan pada warna putih. Artinya bagian buku pada kulit itu warnanya putih. Nah, kulit pada buku adalah bagian daripada buku. Gitu. Ya, paham ya maksudnya? Buku, misalnya buku saya warna putih. Putih pada buku itu mendalili sesuatu bahwa kulit buku itu warnanya putih, namun kulit buku itu maksudnya adalah bagian daripada buku, tidak keseluruhan. Sementara buku itu tidak hanya kulitnya gitu. Jadi dia hanya bagian. Makanya disebut kata dalil kata kandungan atau bagian daripada keseluruhan gitu. Lalu yang ketiga, pada peletakan kata ini teman-teman, ini penting saya rasa yang ininya. Yang ketiga itu tentang dalil kata kelaziman. Nah, dalil kata kelaziman ini dia tidak berbicara bagian atau keseluruhan daripada makna kata. Nah, tapi ketika ada kata, ya, ada kata di mana ketika disebutkan kata itu, maka pengetahuan kita harus menuju ke hal lain, kepada kata lain yang dimana kata itu tidak ada hubungannya, ya, yang hubungan makna di dalamnya. Nah, semisalnya kata air kepada gelas, kata air kepada baskom, kata air kepada wadah-wadah yang lain, ya. Maka di balik itu misalnya saya memerintahkan teman saya, berikanlah saya air. Nah, itu tidak mungkin teman saya ini ambil air menggunakan tangannya. Nah, ambil air menggunakan tangannya. Justru dia harus mengambil wadah. Nah, katakan saja, ya ini sebut saja wadahnya adalah gelas. Nah, maka dia ambil gelas, ambil untuk digunakan untuk menyimpan air, lalu diberikan kepada saya. Nah, ini maksudnya gelas dan air itu tidak punya hubungan yang
hubungan makna, tidak ada. Tetapi dia hubungan kelaziman sesuatu. Jadi wajar dia mengambil sesuatu yang lain untuk mengambil air. Ini hubungan kelaziman namanya. Gitu. Atau ketika saya ingin membakar, misalnya ingin membakar rokok, saya minta berikan saya api. Nah, kan tidak mungkin ketika orang itu ambil api lalu berikan ke saya, mungkin. Justru dia harus berikan saya korek. Kenapa? Karena ada kelaziman, karena korek memiliki kandungan api. Gitu. Jadi antara petunjuk kata yang pertama, ya pendalil yang pertama itu tidak punya hubungan makna dengan kata selanjutnya. Nah, catatan pentingnya di sini bahwa pada dalil kata kelaziman ini, teman-teman, dia tidak serta-merta ada di luar akal. Tetapi dia melibatkan dalam pikiran juga. Kenapa demikian? Nah, dia akan diikuti dengan, kita akan berpikir ketika mendengar sebuah perintah yang sifatnya lazim untuk digunakan. Gitu. Ya, kira-kira demikian tentang pendalil. Jadi, untuk pembahasan lafaz atau pembahasan kata nih teman-teman, yaitu ada wujud dan dalil itu. Jadi selanjutnya kita akan bahas tentang pembagian kata. Jadi banyak pembagian kata gitu. Pada kesempatan ini saya akan sampai di sini aja. Semoga bisa dipahami dengan baik ya. Kalaupun tidak dipahami, ya jangan lupa ngopi dulu. Ya supaya encer lah. Nah, kalaupun tidak dipahami juga dengan ngopi, ya komen saja di komentar, di kolom komentar, pasti saya jawab. Ya, kita diskusi, karena memang ini tujuannya untuk kita belajar bersama. Ya, demikian teman-teman. Sampai ketemu di sesi selanjutnya, part yang selanjutnya, tentang pembagian kata. Akhir kalam saya ucapkan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.